toujours. Toujours bien de se rencontrer avec des alliés et des amis. Tanpa menunggu lama, Kanada langsung merespon kebijakan tarif baru yang diumumkan Donald Trump pada awal Februari. Perdana Menteri Justin Trudeau segera mengumumkan penetapan tarif 25% terhadap barang-barang impor dari Amerika Serikat, dengan total nilai mencapai 155 miliar dolar Kanada. Tanggapan instan ini menunjukkan bahwa Kanada benar-benar tidak menerima keputusan Trump dan berusaha mempertahankan posisinya di panggung perdagangan global. Meskipun akhirnya dilakukan diskusi antara Amerika Serikat, Kanada, dan negara lain yang menghasilkan penundaan penerapan tarif selama 30 hari, tampaknya hubungan dagang antara kedua negara tidak akan lagi sama. Kanada kini menghadapi pilihan sulit, melanjutkan kerjasama dengan Amerika Serikat atau mulai mengurangi ketergantungannya pada negara tersebut. Selama ini ekspor energi Kanada ke Amerika Serikat terus meningkat, mencapai puncaknya pada akhir tahun 2024. Hal ini menjadikan surplus perdagangan antara kedua negara mencapai level tertinggi dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Nah, tak lama setelah pengumuman Trump, pengiriman minyak mentah Kanada ke Amerika Serikat melonjak. Kenaikan ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, seperti harga minyak yang naik, pelemahan dolar Kanada, serta langkah pedagang yang mempercepat transaksi sebelum tarif diberlakukan. Ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan Kanada Amerika Serikat sebagian besar dipengaruhi oleh sektor minyak. Akibatnya, surplus perdagangan Kanada dengan Amerika Serikat terus melebar, bahkan ketika defisit dengan negara lain meningkat. Ekspor minyak yang meningkat juga berkontribusi pada terciptanya surplus perdagangan secara keseluruhan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Neraca perdagangan Kanada pada bulan Desember bergeser ke surplus sebesar 708 juta dolar Kanada atau 496 juta US dolar. Sebuah lonjakan signifikan dibandingkan defisit 986 juta dolar Amerika pada bulan November. Balasan Kanada terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat tampaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Jika Washington terus memperlakukan tarif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perdagangan internasional, Kanada bisa mengambil langkah lebih drastis, seperti membatasi ekspor energi ke Amerika Serikat. Langkah ini tentu akan berdampak besar, mengingat Kanada merupakan pemasok energi terbesar bagi Amerika Serikat. Pada tahun 2024, Amerika Serikat menerima pasokan energi senilai 19,5 miliar dolar Amerika dari Kanada, yang mencakup minyak, gas alam, listrik, dan uranium. Dengan angka sebesar itu, ketergantungan Amerika Serikat terhadap energi dari Kanada tidak bisa dianggap remeh. Ancaman tarif baru juga mulai membuat pemangku kepentingan di industri energi Kanada mempertimbangkan strategi mereka ke depan. Salah satu yang tengah dikaji adalah langkah Ontario untuk menghentikan ekspor listrik ke Amerika Serikat, terutama ke New York, Michigan, dan Minnesota, 3 negara bagian yang sangat bergantung pada pasokan listrik dari Kanada. Ketergantungan ini bisa terlihat dari konsumsi listrik New York yang 21% pada periode puncaknya berasal dari Ontario. Nah, jika Ontario benar-benar menghentikan pasokannya, jutaan rumah di wilayah tersebut beresiko mengalami pemadaman listrik, terutama ketika musim dingin tiba dan permintaan energi meningkat. Sebagai negara dengan kapasitas produksi listrik yang besar, Kanada memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan energi global. Pada tahun 2022, Kanada tercatat memproduksi 639 terawatt jam listrik dengan 70% berasal dari sumber energi terbarukan dan 82% dari sumber non-GRK atau tidak memancarkan gas rumah kaca, seperti hidro, angin, surya, dan nuklir. Keunggulan ini menjadikan Kanada sebagai penghasil listrik tenaga air terbesar ketiga di dunia, dengan 62% listriknya berasal dari tenaga hidro. Dengan pencapaian tersebut, tak mengherankan jika peran Kanada dalam perdagangan energi global sangat signifikan, dan setiap kebijakan terkait ekspor energinya bisa berdampak besar bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat.
Pembangkit listrik tenaga nuklir menyumbang sekitar 13% dari total produksi listrik di Kanada, dengan sekitar 7% dari total listrik yang dihasilkan diekspor ke Amerika Serikat. Seiring dengan meningkatnya ketegangan akibat perang tarif, langkah Kanada dalam mempertimbangkan pembatasan ekspor listrik ke Amerika Serikat dapat berdampak besar pada pasokan energi di negara tersebut. Sementara itu, emisi gas rumah kaca atau GRK dari sektor transportasi mengalami peningkatan 4% dari tahun 2020 hingga 2022. Meskipun angkanya masih 8% lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi pada tahun 2019. Pada saat yang sama, tren kendaraan listrik di Kanada pun terus meningkat. Pada tahun 2023, pendaftaran kendaraan listrik atau EV mencapai 10,8% dari total pendaftaran kendaraan, dengan lebih dari 184.000 unit EV plug-in didaftarkan. Angka yang meningkat lebih dari 9 kali lipat dibandingkan di tahun 2017. Ontario juga tidak tinggal diam dalam merespon kebijakan Amerika Serikat. Wilayah ini berencana melarang alkohol asal Amerika Serikat, sekaligus menerapkan pengawasan lebih ketat terhadap produk mineral utama seperti bourbon, whisky, dan bir. Jika kebijakan ini diberlakukan, pemilik pabrik minuman beralkohol di Amerika Serikat berpotensi mengalami kerugian besar. Mengingat pada tahun 2022, ekspor whisky Amerika Serikat ke Kanada mencapai lebih dari 154 juta US dollar, dengan Ontario sebagai pembeli terbesar. Situasi saat ini kembali mengingatkan publik pada perang dagang yang terjadi pada tahun 2018 ketika Donald Trump kerap menerapkan kebijakan proteksionisme secara tiba-tiba. Kala itu, Kanada pun membalas dengan mengenakan tarif pada hampir seluruh kategori produk impor dari Amerika Serikat. Dan skenario serupa tampaknya bisa terulang. Barang-barang yang berpotensi menjadi target tarif balasan Kanada kali ini mencakup baja dan aluminium, produk pertanian seperti daging babi, apel, susu, serta bahan baku industri utama yang digunakan dalam manufaktur Amerika Serikat. Selain sebagai pemasok energi, Kanada juga merupakan pemasok mineral terbesar kedua untuk Amerika Serikat, termasuk nikel, kobalt, dan litium. Sekitar 25% dari total kebutuhan mineral Amerika Serikat dipasok dari Kanada, menjadikan Kanada sebagai mitra yang sangat penting dalam rantai pasokan industri Amerika. Dari tahun ke tahun, produksi mineral Kanada terus meningkat. Pada tahun 2022, Kanada mencatat produksi 550,1 juta metrik ton, naik dari 525,5 juta metrik ton pada tahun 2021. Mineral ini memainkan peran krusial dalam industri otomotif serta berbagai sektor manufaktur lainnya. Jika pasokan dari Kanada terganggu, industri di Amerika Serikat, terutama dalam produksi kendaraan listrik dan teknologi tinggi, akan menghadapi dampak besar. Ketegangan antara Kanada dan Amerika Serikat kini memasuki tahap yang semakin serius. Kanada dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dari daftar kontrak kerjasama. Sebuah langkah yang dapat memberikan dampak besar pada sektor teknologi, konstruksi, dan pertahanan Amerika Serikat. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, berbagai perusahaan Amerika yang selama ini bergantung pada proyek di Kanada mungkin harus menghadapi konsekuensi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, Kanada juga merespon kekhawatiran Amerika Serikat mengenai imigrasi ilegal dan peredaran narkoba dengan rencana meningkatkan investasi keamanan perbatasan hingga 1 miliar US dollar. Dana ini akan digunakan untuk memperketat pengawasan dan memperkuat kerjasama dengan Badan Keamanan Amerika Serikat, menegaskan bahwa Kanada tetap berkomitmen dalam menjaga stabilitas di wilayahnya. Nah, sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Kanada memiliki sekitar 164 miliar barel cadangan minyak. Sebagian besar tersimpan dalam pasir minyak. Pada tahun 2023, sekitar 58% dari total produksi minyak Kanada berasal dari sumber ini, menjadikannya elemen penting dalam perekonomian energi negara tersebut. Dengan produksi 5,76 juta barel minyak per hari, Kanada menempati posisi sebagai produsen minyak terbesar keempat di dunia dan menjadi pemasok utama bagi Amerika Serikat.
Sejarah kerjasama energi antara kedua negara telah berlangsung lama dan berakar kuat. Namun, perang tarif yang kini terjadi bisa mengubah segalanya, mengancam hubungan dagang yang selama ini menguntungkan kedua belah pihak. Seiring dengan ketegangan yang meningkat, banyak pihak memprediksi bahwa Kanada akan mengalihkan pasarnya ke Asia, terutama setelah menyelesaikan pembangunan jalur pipa pada tahun 2024 yang memberikan akses lebih cepat ke pasar di kawasan tersebut. Nah, dengan meningkatnya permintaan dari negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan, Kanada tampaknya memiliki opsi yang cukup menarik untuk memperluas pasarnya. Perdagangan global kini berada di persimpangan besar, dengan negara-negara utama saling berhadapan dalam kebijakan proteksionisme yang semakin tajam. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat dan Kanada, tetapi juga oleh ekonomi dunia yang bergantung pada stabilitas perdagangan di antara mereka. Pertanyaannya kini, apakah Kanada benar-benar akan menerapkan semua rencana yang telah dipertimbangkan? Apakah pembatasan ekspor dan penghapusan kontrak dengan perusahaan Amerika Serikat akan menjadi kenyataan? Ataukah ini hanya bentuk negosiasi strategis untuk menekan Amerika Serikat? Yang jelas, keputusan Kanada dalam beberapa waktu ke depan akan sangat menentukan arah hubungan ekonomi kedua negara ini.